Halo, Scorpio. Wah, Scorpio ya. Halo juga, crosswatcher yang lagi memantau Scorpio. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu? Langsung aja ya. Kita mau lihat energi Scorpio, orang yang dealing dengan Scorpio, siapapun yang berkaitan dengan Scorpio. Energi Maret 2023. Terima kasih. Oke. Scorpio, Cancer, Pisces ya. Elemen air. Ini ada Leo. Oke. Leo. Libra. Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Ini kuat. Virgo ya. Yang kuat juga elemen air ya. Oke. Scorpio, Pisces, Cancer bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi Maret ya, Maret 2023 ini bisa kamu, bisa dia, bisa terbolak-balik. Ya kalau ini kamu, aku ngerasa kamu bisa bingung di bulan Maret ya. Di Maret itu kayak banyak banget kebingungan. Bingung menghadapi seseorang, menghadapi mereka. Kamu bingung menghadapi dia, kamu bingung menghadapi mereka. Kamu bingung menghadapi keuangan atau kerjaan. Ya entah apapun atau siapapun gitu. Tapi kamu ini berusaha berdiri tegar ya. Kamu berusaha berdiri tegar, kamu ngerasa ya kamu harus kuat karena memang kamu itu kuat ya. Gitu. Beberapa kalian ya saking banyaknya ya kebingungan, saking banyaknya ketidakjelasan di hidup ini. Itulah yang akhirnya membuat kamu jadi menutup diri. Kamu banyak menutup diri, kamu banyak memasang tembok tinggi. Ya kamu ngerasa ya hidup ini ribet gitu, hidup ini berat. Jadi kamu malas membuka dirimu. Kamu malas dalam keramaian. Kamu lagi pengennya tidak diganggu. Atau ya kamu butuh waktu kan untuk dirimu sendiri. Kamu butuh waktu untuk memulihkan semua ini. Tapi apa ya? Jangan denial gitu. Jangan denial atau jangan menolak ketulusan hatimu. Apalagi yang berasal dari hati nuranimu. Contohnya, memang banyak orang toksik di dunia ini, tapi masih ada orang baik ya. Jangan kamu sia-siakan orang-orang baik. Jangan karena orang-orang toksik itu banyak. Jangan karena orang-orang negatif itu banyak. Terus kamu jadi trust issue sama orang-orang. Kamu gak gampang percaya sama orang-orang. Ya mungkin kamu susah percaya sama orang-orang. Atau kamu anggap semua manusia itu sama. Atau apa ya. Ya tidak semualah manusia itu sama ya. Tidak semua sama. Kadar toksiknya, kadar negatif orang aja beda-beda gitu. Jadi kalau kamu rasa ya sebenarnya ada sih hati nurani aku bilang kalau ini orangnya baik, kalau ini kayaknya ya masih bisa lah diperjuangkan, atau
kayaknya orang yang baik ini tidak boleh disia-siakan. Atau ya mungkin ada juga sih baiknya dia, sehingga aku pun harus memikirkannya, harus mengerti dia, memahami dia gitu, dan sebagainya gitu. Tapi memang ya kalau kamu rasa kebanyakan toksiknya, kebanyakan energi negatifnya, ya itu yang harus dilepaskan. Tapi kalau masih ada baiknya, masih ada positifnya, ya silakan, pertahankan gitu. Jadi jangan denial apa yang kamu rasa. Jangan denial itu jangan tolak ya. Apa yang kamu rasa itu berasal dari hati nurani. Apalagi intuisi ya. Oke. Di sini aku ngelihat ada Cancer ya. Cancer yang kuat ini Cancer. Ada juga Gemini. Gemini, Taurus ya, Virgo, Capricorn. Yang kuat Scorpio, Taurus, Sagittarius ya. Pisces sama Libra juga ini kuat dengan Leo ya. Oke. Ya. Leo sama Virgo ya. Ini Leo muncul lagi. Bisa energi aja gitu. Aku ngerasa ini ada orang yang sebenarnya ya, dia selalu sayang sama kamu. Bahkan sampai detik ini, sampai sekarang, dia masih sayang sama kamu. Apa ya? Ada keinginan seseorang ini kayak, ya aku pengen sih ada hubungan baik lagi sama kamu. Atau ya kita lebih baik lagi lah ke depannya. Cuma entah kenapa ya, ini ada orangnya masih seperti anak kecil, masih kekanak-kanakan, ya masih belum dewasa, atau belum sesuai dengan kriteria kamu, ya kayak gitu. Jadi aku ngelihat orang ini mungkin belum sesuai ekspektasi, belum sesuai harapan kamu. Tapi bisa vice versa ya. Yang jelas ada yang menanggapi hubungan ini ya, itu dengan cara yang belum dewasa sebenarnya. Dia ini ada plan-plannya ya. Atau sebenarnya kalian jadi mirroring gitu loh, jadi kayak cerminan. Entah siapa yang gak jelas duluan, akhirnya satu lagi gak jelas gitu. Misalnya gini, iya sih, aku orangnya memang gak jelas, aku belum punya pendirian, aku masih plin-plan. Ya akhirnya kamu pun kebingungan menghadapi aku yang plin-plan ini, dan akhirnya kita sama-sama plin-plan gitu. Ya, mirroring banget sebenarnya, cerminan. Kemudian apa ya? Ya orang ini sebenarnya dia baper gitu, dia ya bawa perasaan gitu sih sama kamu. Pada dasarnya dia punya perasaan yang dalam ini sama kamu. Tapi entah kenapa dia lebih mengutamakan logika. Dia lebih kayak menggunakan logikanya gitu. Jadi dia menggunakan egonya gitu. So, ya kamu pun mencerminkan apa yang dia lakukan. Bagaimana orang memperlakukan kamu, begitulah kamu memperlakukan orang itu. Misalnya, ya kan dia pakai logika, ya udah aku pakai logika.
Atau dia bawa egonya kan. Ya aku pun ada ya egoku gitu. Jadi aku bawa juga egoku. Akhirnya beradu ego lah atau apalah kayak gitu aku rasanya. Dan ini memang koneksi atau hubungan yang melelahkan. Capek iya, jenuh juga iya gitu. Tapi masih sayang gitu ya. Sayang ini nggak pernah habis perasaannya. Ya bisa kayak apa ya? Ya aku ikuti aja sih jalan pikiranku. Aku pengen cabut, aku pengen lepaskan, aku pengen biarkan kamu ya bisa aja gitu. Tapi ini perasaan nggak bisa dibohongi ya. Perasaan ini nggak bisa diungkiri. Ternyata ya ini, cintanya makin melimpah ruah, cintanya semakin tumpah terus sama kamu. Kadang dia ngerasa aneh aja gitu ya. Cie. Padahal dia bisa aja cuek ya. Dia bisa saja cuek. Dia bisa aja mengikuti egonya, angkuhnya, sombongnya dia itu ya. Tapi nggak ada seperti kamu ya. Nggak ada yang kayak kamu. Kadang gitulah. Kita ngerasa kita kayak beda ya. Atau kita kayak nggak satu frekuensi. Tapi kita satu koneksi ya. Mungkin apa ya, hubungan ini, koneksi ini supaya membangun kedewasaan kita gitu. Ya kalau kita mau saling memperbaiki diri ya bisa aja kita akan dipersatukan nanti. Ya namanya juga hidup ya, itu perjalanan, itu proses. Sama kayak hubungan juga di dalamnya ada proses. Jadi kalau ada drama-drama gini ya akhirnya akan mendorong seseorang untuk sadar bahwa dia harus berubah lebih baik ke depannya. Baru dia layak didekatkan ke kamu. Ya, kalau kita saling memperbaiki diri ya akhirnya kita satu frekuensi dan kita bisa aja dipersatukan nanti gitu. Oke. Terima kasih. Wah, ini beberapa kalian memang kalau ngerasa capek ya sama hidup ini, capek dengan dia, dengan mereka, ya banyakin aja, banyakin aktivitasmu supaya banyak healing juga ya. Healing atau menenangkan diri, menyembuhkan luka hati ya. Itu sebenarnya bisa juga dengan memperbanyak aktivitas. Mungkin kamu bisa ya sibukkan dirimu, kerja, lakukan sesuatu, apa ya, belajar, menulis, atau ya kamu bisa sih sebenarnya ngelakuin sesuatu lah yang mengisi ya hari-hari kamu. Kayak kamu sibuk kerja, cari uang, nambah kegiatan, menulis-nulis sesuatu, atau bikin kreativitas, terus sambil dengar musik ya. Ya kayak gitu bisa untuk healing ya. Dan sebenarnya kamu itu butuh teman cerita. Sebenarnya kamu butuh teman curhat ya. Tapi kamu ngerasa udah susah percaya sama orang ya. Ini berapa kalian punya luka begitu dalam. Jadi susah banget percaya sama orang. Kayak ngerasa apa ya? Aku sebenarnya pengen gitu ada teman ngobrol, pengen banget dimengerti, dipahami. Tapi ya orang-orang tidak sesuai dengan ekspektasi. Aku nggak percaya sama orang lagi. Aku trust issue sama dia, sama mereka. Tidak mudah percaya gitu. Tapi ya semua ada konsekuensinya ya. Semua ada sebab akibatnya. Ya memang kayak aku bilang tadi, banyak kok orang negatif ya. Orang toksik itu banyak. Tapi ingat, masih ada orang baik walaupun sedikit. Carilah orang-orang yang baik itu. Cari orang yang jelas-jelas itu ya. Kalau kamu bergaul dengan orang yang jelas, ya semoga hidup kamu jelas gitu ya.
Ya kalau kamu masih ada di dalam circle yang gak jelas, masih ada dengan orang yang tidak jelas, ya tidak jelas terus ke depannya. Ya kalau kita bersama orang yang tidak jelas, ya ke depannya pun tidak jelas gitu. Semua kan sebab akibat. Terus kalau tentang trust issue, tentang rasa tidak gampang percaya, tidak mudah percaya. Ya, itu harus dikendalikan, ya, kendalikan. Kalau kamu trust issue terus sama orang, orang pun jadi trust issue sama kamu. Kalau kamu tidak mudah percaya sama orang, orang bagaimana mau percaya sama kamu, ya? Itu kan polanya sebab akibat. Kalau kamu tidak yakin sama orang, gimana orang mau yakin sama kamu? Nah, kayak gitu. Oke, sekarang yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya. Terima kasih. Jadi di sini aku lihat ya. Sebenarnya ada peluang atau kesempatan ya untuk kerjaan kamu itu supaya lebih baik ke depannya. Tapi ada nanti shocking moment ya, atau momen yang mengejutkan. Ini bisa merubah yang kamu kerjakan itu atau yang kamu inginkan itu. Misalnya gini, aku sebenarnya passionate banget ya, atau aku semangat memulai lembaran hidup yang lebih baik. Aku semangat sih membangun masa depanku. Aku harus semangat kerja. Aku harus semangat mengusahakan ini. Tapi entah kenapa, entah karena diri sendiri ya, misal ya tiba-tiba aja sensitif, tiba-tiba aja ngedown, tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba kok jadi nggak semangat, nggak mood gitu ya. Ya kendalikan semua itu. Beberapa ini cuma skenario di dalam pikiranmu sendiri gitu. Kadang kan kita menciptakan drama di pikiran kita sendiri. Misalnya, kalau aku ngerjain ini, aku berusaha untuk ini, ya kalau nanti ternyata nggak sesuai ekspektasi gimana? Kalau nggak sesuai harapan gimana? Atau kayaknya udah sulit lah ini, udah payah lah ini. Nah, itu kan ketakutan kita sendiri, itu drama kita sendiri di pikiran kita sendiri. Jadi ya, lepaskan hal-hal seperti ini ya. Nih, jangan konflik batin sama dirimu sendiri. Ibarat sebenarnya ya, yang bisa kita lakukan sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha. Berusahalah, lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan serahkan pada Tuhan, pada semesta gitu. Memang namanya proses. Proses orang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang ringan, ada yang susah gitu. Tapi berprasangka baik aja sama Tuhan ya. Berprasangka baik pada Yang Maha Kuasa. Ya mungkin kita itu ya, kita punya kualitas yang luar biasa. Jadi ujian hidup kita luar biasa. Kalau orang yang instan banget hidupnya, itu karena ya instan juga kualitas dia gitu. Kualitas dia ya cuma segitu aja. Kualitas mereka mungkin cuma segitu aja. Makanya cobaan hidupnya ya gitu-gitu aja. Kalau kita ya kalau kualitas kamu luar biasa ya ujian hidupnya memang luar biasa. Tapi nanti kan hadiah dari semesta, hadiah dari Tuhan, pada akhirnya indah banget pada waktunya gitu. Jadi jangan terjebak sama pikiran sendiri ya. Oke, kita lihat lagi.
Jadi kalau kamu bisa kendalikan pikiranmu, kamu bisa kendalikan perasaanmu, ya sebenarnya semua baik-baik aja. Bahkan ini beberapa kalian, akhirnya akan kamu temukan jalan untuk keberhasilan kamu nantinya. Oke? Ini ada ya, kalau tentang keuangan, tentang finansial, akhirnya kesabaran kamu itu berbuah ya. Ini ada beberapa kalian yang ya proses hidup itu tidak mudah ya. Soal keuangan juga tidak mudah. Tapi akhirnya di Maret ya, ini ada buah dari kesabaran kamu. Kamu udah sabar selama ini, dan akhirnya sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan tapi pasti akan terbuka jalan rezeki untuk kamu nanti ya. Gitu. Ini bagus ya. Wah, luar biasa. Jadi semangat ya Scorpio. Kesabaran kamu itu luar biasa. Kebaikan yang pernah kamu tanam itu akan berbuah nantinya. Terutama bulan Maret ini ya. Ada bulan Maret ini yang harapan kalian itu terwujud. Entah memang keuangan kamu nanti bagus ya. Ternyata ada jalan rezekimu. Kayak apa ya, teka-teki, misteri-misteri di hidup kamu akan terjawab di Maret ini ya. Kayak misalnya, rezeki aku ini sebenarnya kayak gimana sih gitu. Ya akan terjawab di Maret ya. Tapi kamu harus bijak menghadapi apapun yang terjadi. Kalau memang rezekinya pelan-pelan, tapi pasti ya syukuri semua ini ya. Kadang begitulah hidup, tidak langsung dikasih rezeki banyak gitu. Tapi ya, ada yang berproses, pelan-pelan, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu. Oke? Sampai sini dulu Scorpio. Ini beberapa saja ya yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.